Iya, terima kasih Mbak Mia selaku moderator. Mohon izin saya untuk menyampaikan materi tentang madu dan propolis. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan informasi bagi Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya materi yang agak mirip-mirip dengan ini juga sudah sering saya sampaikan, tetapi mudah-mudahan ini bisa merefresh kita semuanya bahwa kita perlu untuk menjaga imunitas kita di masa pandemi ini memang sangat penting sekali. Baik, saya mohon izin langsung menyampaikan materi ini, yaitu madu dan propolis, pangan fungsional dan nutrasetikal untuk meningkatkan imunitas. Sedikit mohon izin judulnya saya tambahkan nutrasetikal karena kalau kita berbicara propolis agak kurang pas kalau kita sebut sebagai pangan fungsional karena propolis tidak terkategori pangan. Baik, tentang pangan fungsional saya kira sudah sering sekali dibahas bahwa hingga saat ini memang belum ada definisi yang baku dari pangan fungsional dan sebetulnya definisi pangan fungsional ini sudah banyak, terutama dari organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pangan dan gizi. Nah, kalau kita lihat sejarah bahwa pangan fungsional ini sebetulnya pertama lahir pertama kali lahir di Jepang, yaitu pada tahun 1984 dengan istilah Kosu yang kemudian sekarang sangat berkembang. Nah, beberapa definisi yang terkait pangan fungsional ini misalnya ada dari FAO, kemudian dari IFT, kemudian dari IOM, kemudian dari ILSI dan sebagainya. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu karena waktunya sangat terbatas. Nah, kemudian yang unik di sini adalah bahwa di Indonesia, dalam konteks Indonesia, sebelumnya di Badan POM itu ada definisi pangan fungsional menurut Perka tahun 2011. Di sini dikatakan bahwa pangan fungsional adalah pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen pangan yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu di luar fungsi dasarnya, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Tetapi kemudian pada tahun 2016, definisi pangan fungsional itu dihapus, tidak ada lagi istilah definisi tersebut. Nah, kemudian kalau dari Perka tahun 2016 tersebut, memang pangan fungsional itu secara substansi masuk pada pangan olahan. Karena pangan sekarang menurut Perka BPOM nomor 13 tahun 2016 ini memang boleh mengajukan klaim, asalkan setiap klaim tersebut kemudian memang dibuktikan. Jadi ada sedikit perubahan tentang pangan fungsional ini. Nah, kemudian terkait dengan klaim tadi di Badan POM memang ada banyak aturan tentang klaim, ada klaim gizi, klaim kesehatan, kemudian klaim kandungan gizi, klaim perbandingan gizi, semuanya Bapak Ibu bisa membacanya. Tetapi yang jelas bahwa menurut Badan POM, setiap klaim memang harus dibuktikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, jadi dalam hal ini ketika kita membicarakan pangan fungsional, di mana pangan fungsional itu mencantumkan klaim fungsi tertentu, maka klaim tersebut memang wajib dibuktikan sesuai ketentuan yang berlaku di Badan POM kalau pangan fungsional itu ingin diedarkan ke masyarakat. Nah, kemudian bagaimana kaitan antara propolis dengan sistem imun kita? Sebetulnya memang kalau tentang propolis banyak sekali studi-studi yang menyatakan bahwa propolis itu bisa meningkatkan imunitas kita. Namun sebetulnya kalau kita berbicara tentang propolis, sebetulnya propolis propolis ini bukan hanya untuk meningkatkan sistem imun, tapi propolis itu sifatnya sebagai imunomodulator. Jadi artinya propolis mampu menyeimbangkan sistem imun kita. Ketika posisi sistem imun kita sedang rendah, maka konsumsi propolis bisa meningkatkan sistem imun kita.
Tetapi kemudian ketika posisi sistem imun kita itu kelebihan, terlalu reaktif dan sebagainya, maka konsumsi propolis akan bisa menurunkan, tetap berada pada posisi keseimbangan sehingga lebih optimal untuk mendukung kesehatan kita. Karena ketika kita berbicara tentang sistem imun, maka sistem imun yang terlalu rendah akan menyebabkan kita mudah terkena infeksi. Sebaliknya, ketika sistem imun kita terlalu kuat, maka juga itu akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, misalnya alergi dan sebagainya. Itu adalah manifestasi dari sistem imun kita yang terlalu kuat. Nah, propolis ini sangat penting, sangat membantu, sangat bermanfaat menjaga keseimbangan sistem imun kita. Tidak kurang atau tidak lemah, juga sebaliknya, tidak berlebihan. Sehingga manfaatnya lebih optimal. Nah, berbagai studi memang menyebutkan bahwa propolis ini sangat bagus sebagai imunomodulator. Ini kalau dari salah satu studi review yang dilakukan oleh, mohon maaf saya balik lagi, oleh Walskad dan kawan-kawan menyebutkan bahwa propolis ini bisa menstimulasi produksi antibodi. Kemudian juga bisa menghambat proliferasi limfosit pada saat kalau konsumsi propolisnya terlalu tinggi. Jadi di sini konsumsi propolis itu kalau terlalu tinggi, efeknya justru bisa menghambat limfosit. Tetapi kalau konsumsi propolisnya itu rendah, maka justru sebaliknya, menstimulasi proliferasi limfosit. Kemudian konsumsi propolis juga bisa meningkatkan aktivitas NK sel. Kemudian bisa menurunkan serum dari imunoglobulin E, kemudian bisa menghambat sel granulasi basofil, kemudian bisa meningkatkan aktivitas fagositik dari makrofag, dan kemudian bisa meningkatkan atau mendorong penyebaran maupun pergerakan dari monosit, makrofag maupun neutrofil. Jadi memang propolis ini fungsinya cukup banyak. Ini terkait dengan komposisi senyawa aktif yang ada di dalam propolis. Kita perlu tahu bahwa propolis itu kandungannya berbeda-beda. Karena kandungan komposisi fitokimia propolis itu sangat dipengaruhi oleh spesies lebahnya dan kemudian tanaman sumber resinnya. Jadi kalau propolis misalnya, kita Indonesia sangat kaya. Ada 33 provinsi. Dari mulai Aceh sampai Papua. Itu setiap provinsi memiliki spesies lebah yang unik, kemudian juga memiliki spesies tanaman penghasil resin yang unik. Nah, itu akan sangat berpengaruh pada komposisi fitokimianya, yang kemudian pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada sifat propolis dalam mendukung sistem imun kita. Nah, di sini dikatakan bahwa beberapa aksi penghambatan atau menurunkan imun kita dari propolis ini bisa misalnya menurunkan proliferasi limfosit, sampai kemudian bisa mohon maaf ini ada dua aksi ya, dua aksi. Yang pertama bisa menstimulasi sistem imun kita, dan kemudian yang kedua justru bisa menurunkan atau menghambat sistem imun kita. Ini terkait dengan yang tadi saya jelaskan bahwa propolis sifatnya sebagai imunomodulator, bukan hanya sekedar untuk meningkatkan sistem imun kita. Nah, kemudian berikutnya tentang madu. Jadi seperti halnya dengan propolis, madu itu sebetulnya ada kemiripan dari sisi komposisi fitokimianya. Meskipun memang kalau saya sampaikan di sini bahwa perbedaan antara propolis dengan madu dari sisi komposisi fitokimia itu sebetulnya lebih ke arah pada konsentrasinya. Jadi konsentrasi senyawa fitokimia pada madu itu memang cenderung lebih rendah dibandingkan propolis. Tetapi kalau dari sisi komposisi dan jenis fitokimia yang dikandungnya, itu sebetulnya antara madu dan propolis ada kemiripan, hampir sama. Yang sangat jelas berbeda itu dari konsentrasinya. Propolis konsentrasi fitokimia sangat tinggi, sementara kalau madu konsentrasi fitokimia memang jauh lebih rendah.
Tetapi memang madu ini memiliki kelebihan sebetulnya dibanding propolis, ya. Kelebihan lain misalnya meskipun madu ini fitokimianya jauh lebih rendah dibanding propolis, tetapi madu ini memiliki sejumlah kelebihan lain, misalnya madu memiliki apa namanya prebiotik, mengandung prebiotik. Kemudian madu juga mengandung probiotik. Kemudian madu juga banyak mengandung senyawa gula yang cukup beragam, dari mulai glukosa, fruktosa, sukrosa, dan sebagainya. Itu akan memberikan apa namanya sifat eh, sebagai pangan yang sangat digemari oleh masyarakat. Jadi disinilah maka kemudian madu itu dari dulu sampai sekarang itu sangat digemari oleh konsumen, dan penjualan madu atau kebutuhan konsumsi madu di Indonesia bahkan di seluruh dunia itu selalu tinggi, tidak pernah turun. Saat ini misalnya di masa pandemi COVID-19 ini, permintaan madu di seluruh dunia itu luar biasa, sangat luar biasa, termasuk di Indonesia. Nah, karena apa? Karena selain memang bisa bermanfaat untuk mendukung sistem imun kita, meningkatkan sistem imun kita, madu ini rasanya memang sangat nikmat. Beda dengan propolis. Kalau propolis kan memang aktivitas biologisnya lebih tinggi, tetapi rasanya tidak enak. Sehingga memang orang ketika memutuskan untuk mengkonsumsi propolis, itu pasti mikir-mikir. Kalau tidak perlu, kalau tidak butuh-butuh amat, tidak akan mau beli. Tapi kalau madu, kadang-kadang orang tidak butuh juga, ya, tetap konsumsi madu karena rasanya yang enak. Nah, ini beberapa komponen aktif di dalam madu yang sudah diteliti dan memiliki apa namanya aktivitas biologis yang terkait untuk meningkatkan sistem imun. Ada misalnya senyawa arabinogalaktan, ada senyawa 261 komponen, sampai pada senyawa fitokimia ada artigenin, camferol dan sebagainya. Itu semuanya bisa meningkatkan sistem imun kita. Nah, jadi kaitan antara madu dengan sistem imun ini, kalau berdasarkan Macan 2013, itu ada 3 mode aksi. Yang pertama bahwa propolis dalam madu, komponen aktif di dalam madu, itu berpengaruh dalam meningkatkan kinerja makrofag. Yang kedua, komponen aktif dalam madu juga akan merangsang neutrofil. Dan yang ketiga akan merangsang keratinosit. Nah, dari ketiga mode aksi ini semuanya akan berpengaruh pada status imun kita. Nah, sekali lagi bahwa madu ini memang bukan hanya untuk meningkatkan sistem imun kita, tetapi juga bisa menurunkan sistem imun kita manakala sistem imun kita statusnya kelebihan atau berlebihan. Nah, sedikit saya sampaikan apa sih perbedaan antara pangan fungsional dengan nutrasetikal, karena ini terkait tadi dengan apa namanya propolis yang memang agak kurang cocok kalau dikategorikan sebagai pangan fungsional. Nah, satu hal yang cukup yang gampang untuk kita bedakan perbedaan antara pangan fungsional dengan nutrasetikal itu salah satunya adalah sediaannya. Kalau pangan fungsional maka sediaannya wajib sediaan pangan. Tetapi kalau nutrasetikal, sediaannya itu bisa jadi adalah sediaan farmasi. Apakah itu tablet, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau dari sisi khasiat aktivitas biologis, memang nutrasetikal cenderung aktivitas biologisnya lebih kuat dibandingkan dengan pangan fungsional. Nah, kemudian saya sedikit tampilkan di sini, menurut Prasad tahun 2010, itu cukup simpel menggambarkan perbedaan apa sih yang basic food, kemudian enriched food, functional food, dan kemudian nutraceutical. Kita lihat di sini bahwa kalau basic food itu sudah pasti bahwa sediaannya dalam bentuk pangan. Enriched food juga bentuknya masih pangan. Functional food bentuknya masih pangan. Nah, kalau kita lihat nutraceutical, ini matriksnya adalah non food, artinya sediaannya bukan lagi pangan. Nah, memang propolis kalau kita lihat sehari-hari produk-produk propolis keliling kita, itu tidak ada yang sediaannya sediaan pangan, semuanya sediaan non pangan.
Yang paling populer adalah propolis cair. Selain propolis cair juga ada propolis kapsul, dan itu tidak terkategori pangan. Nah, tetapi kalau dari sisi efek fisiologisnya, maka nutraceutical ini memang lebih kuat dari functional food, gitu. Nah, kemudian di sini juga menurut dari tahun 2010 sedikit menggambarkan apa sih perbedaan antara functional food dengan dietary supplement. Nah, ternyata nutraceutical ini posisinya di antara functional food dan dietary supplement. Kalau dari suplemen itu memang tadi sediaannya sudah murni sediaan farmasi. Nah, kalau nutraceutical, kalau berdasarkan data ini, sediaannya boleh sediaan pangan, juga boleh sediaan obat untuk nutraceutical. Jadi di antara dietary supplement dan functional food. Nah, memang kalau kita lihat di sini bahwa sebetulnya memang belum ada definisi yang baku. Apa sih itu nutraceutical, apa itu dietary supplement, functional food. Memang ada beberapa definisi yang memiliki perbedaan, tapi saya pikir bahwa perbedaan-perbedaan definisi tersebut bisa saling melengkapi. Nah, kemudian berikutnya bahwa selain madu dan propolis, jangan lupa juga bahwa yang paling dasar itu kan adalah zat gizi. Tanpa zat gizi yang kita suplai dari pangan sebagai basic food, itu percuma saja kita bicara tentang functional food, berbicara tentang nutraceutical, bahkan termasuk berbicara tentang obat, akan menjadi percuma kalau asupan zat gizi dasarnya itu tidak terpenuhi. Dan kita semua tahu bahwa fungsi zat gizi adalah untuk energi, regulasi, pertumbuhan, termasuk di dalam regulasi ini adalah untuk meningkatkan sistem imun kita. Nah, sedikit saya sampaikan merefresh bahwa ini sebenarnya sangat mendasar sekali bahwa di dalam fungsi regulasi zat gizi di sini ada untuk pembentukan enzim, hormon, pembentukan sel darah merah, dan termasuk di dalamnya adalah sel imun. Dan banyak sekali zat-zat gizi yang diperlukan untuk mendukung sistem imun kita. Tadi oleh Dr. Muflas sudah dibahas sangat lengkap sekali. Nah, kemudian berikutnya, apa sih kaitan antara status gizi dengan kesehatan? Di awal tadi Dr. Muflas sudah menyampaikan kaitan antara status gizi dengan kesehatan. Sedikit saya merefresh di sini bahwa ketika seseorang status gizinya kurang, maka yang bersangkutan akan mudah terkena infeksi. Nah, ketika status gizi normal, maka cenderung yang bersangkutan akan sehat. Tetapi ketika status gizinya berlebih, melewati batas, maka yang bersangkutan juga akan gampang kena sakit, misalnya penyakit degeneratif. Kelebihan karbohidrat akan menyebabkan yang bersangkutan mudah terkena diabetes, kelebihan protein bisa terkena asam urat, kelebihan lemak bisa kena jantung koroner, stroke, kemudian hipertensi, kelebihan mineral katakanlah natrium juga bisa menyebabkan hipertensi dan sebagainya. Jadi di sini bahwa kita sangat penting untuk menjaga status gizi kita dalam posisi normal, tidak kurang juga tidak lebih. Nah, terkait dengan status gizi dan imunitas tubuh ini, maka dengan grafik yang dibuat lebih sederhana, ketika seseorang status gizinya kurang, maka status imunitasnya akan lemah. Kemudian ketika yang bersangkutan status gizinya normal, maka status imunitasnya akan meningkat ya. Nah, di sini adalah posisi yang ideal. Nah, tetapi ketika kita tidak mampu menjaga status gizi kita, kelebihan gizi, maka status imun kita akan mengalami penurunan. Dan di sini banyak sekali hasil studi menyebutkan bahwa deposit lemak berlebih akan menghambat kinerja imunitas kita. Nah, kemudian berikutnya terkait imunitas tadi sudah disinggung juga bahwa ada imunitas alamiah atau bawaan, ada imunitas spesifik atau adaptif atau didapat. Nah, ini adalah imunitas spesifik ini terbentuk sebagai respon dari adanya invader yang masuk, termasuk virus. Jadi sebetulnya ketika kita terpapar virus COVID misalnya, dalam jumlah yang sangat terbatas sebetulnya sangat bermanfaat bagi kita. Itu akan merangsang terbentuknya sistem imunitas spesifik. Nah, kemudian berikutnya sedikit penggambaran kaitan imunitas tubuh dan respon pada COVID-19.
Ketika misalnya seseorang status gizinya kurang, kemudian terpapar oleh virus COVID-19, maka first line immunity yang bersangkutan first line immunity kan lemah. Ketika sebagian besar COVID-19 itu mampu menembusnya, kemudian direspon oleh sistem imun adaptif, namun sistem imunnya kewalahan. Boleh dikatakan bahwa sistem imun yang bersangkutan kalah perang. Nah, kemudian yang terjadi memang yang bersangkutan bersin, demam, batuk, sulit bernapas, dan badannya lemah, lemas, dan sebagainya. Bahkan ketika posisinya seperti ini, maka bisa berakhir dengan kematian. Tetapi ketika seseorang pada posisi status gizinya normal, posisi di atas di sini, ya, masuk COVID, maka COVID memang memungkinkan bisa mampu menembus dan menembus sistem imun kita, tetapi kemudian langsung direspon oleh sistem imun adaptif kita dengan sangat cepat. COVID-19 itu bisa dimusnahkan dengan cepat, dan kemudian imunitas adaptif akan mampu memenangkan perang dengan mudah. Nah, Bapak Mahani, ya, mohon waktunya 5 menit lagi. baik, saya percepat. Nah, kemudian ini penggambaran yang dari yang tadi, bahwa ketika orang itu sistem imunnya kuat, status gizinya normal, ketika misalnya terpapar virus, ya, maka sistem imunnya segera bereaksi dan kemudian mampu melumpuhkan COVID tadi. Tetapi ketika seseorang itu status gizinya berlebih, kemudian kelebihan lemak dan sebagainya, ketika ada invader masuk, dalam hal ini COVID, maka respon dari makrofag, kemudian T-sel dan sebagainya itu sangat lemah. Nah, kemudian terjadilah karena sangat lemah, sistem imun kita tidak mampu mengatasi COVID yang masuk. Nah, kemudian berikutnya ini penggambaran yang lebih sederhana, ketika seseorang status gizinya normal, kemudian lemaknya normal, maka sistem imunnya sangat bagus. Tapi di luar itu, ya, underfed maupun overfed itu akan menyebabkan sistem imunnya mengalami penurunan. Nah, di sini juga demikian, hampir sama. Jadi ketika seseorang itu kelebihan lemak, maka membuat kinerja sistem imun itu menjadi lambat, yang pada akhirnya sistem imun kita akan kewalahan untuk memerangi COVID. Baik, selanjutnya ini ada penggambaran yang lebih detail lagi ketika misalnya COVID-19 masuk saluran pernapasan, kemudian masuk menuju alveoli, maka virus yang masuk pada seseorang yang sistem imunnya lemah, sistem imun lemah tadi kan bisa karena status gizinya rendah atau kelebihan gizi. Maka di sini digambarkan bahwa sel atau sistem imun kita itu akan kewalahan untuk mengatasi COVID-19 yang terjadi. Kemudian terjadi badai sitokin yang membuat yang bersangkutan menjadi demam, banyak keluar lendir sampai kesulitan bernapas dan sebagainya. Nah, tetapi ketika seseorang itu sehat, sistem imunnya kuat, status gizinya normal, maka ketika misalnya virus COVID ini masuk ke dalam alveolus, ya, maka sistem imun kita akan bereaksi sangat cepat, dan kemudian pada akhirnya ini digambarkan bisa memusnahkan COVID. Jadi pada gambar yang paling ujung di bawah ini, sel tubuh kita di dalam alveolus bersih dari virus COVID, yang artinya ini bisa memenangkan pertempuran melawan COVID. Nah, ini cara mendongkrak imunitas saya lewat saja. Kemudian ini gizi pendongkrak imunitas, sedikit saya singgung, ada arginin, glutamin dan sebagainya. Fungsi kekebalan juga di sini Bapak Ibu bisa membacanya lebih detail pada kesempatan yang lebih longgar, ya. Nah, kemudian ada sedikit yang saya singgung sedikit mengenai suplementasi vitamin E. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Muklas. Kalau dalam presentasi Dr. Muklas kan tidak disinggung vitamin E. Nah, ini sedikit saya vitamin E. Ternyata vitamin E memang mampu mendongkrak imunitas kita ketika seseorang itu status imunnya rendah atau status vitamin E-nya rendah. Tetapi ketika suplementasi atau pemberian vitamin E ini berlebihan, justru dikhawatirkan bisa menimbulkan resiko bahaya.
Jadi hati-hati dengan vitamin E ini. Ketika kelebihan vitamin E malah bisa menimbulkan resiko bahaya. Sebetulnya sejalan dengan apa yang disampaikan dengan Dr. Muklas, vitamin E tidak ditampilkan. Nah, sekarang saya tampilkan ternyata vitamin E yang berlebihan itu bisa berbahaya. Nah, kemudian berikutnya yang penting perlu kita perhatikan adalah bahwa untuk mendongkrak imunitas kita, kita jangan hanya berfokus pada gizi. Tapi kita perlu imbangi juga dengan yang lainnya karena pembentuk imunitas kita itu bukan satu-satunya gizi, tapi kita perlu olahraga dan aktivitas fisik, istirahat yang cukup, kita harus kendalikan stres, ya tidak boleh stres berlebihan, paparan toksin termasuk paparan COVID juga harus kita batasi, tidak boleh berlebihan dan lain-lain. Nah, ini kemudian saya gambarkan neraca kesehatan ketika seseorang misalnya faktor ini kita ada faktor sakit itu misalnya gizi tidak seimbang, malas gerak, tidur dan istirahat kurang, pikiran negatif, stres berlebihan, paparan toksin berlebihan, itu adalah faktor-faktor penyebab sakit. Sementara di sebelah kanan ada faktor-faktor penyebab kita sehat, yaitu gizi seimbang, olahraga dan aktivitas fisik, tidur dan istirahat yang cukup, pikiran positif dan bahagia, paparan toksin dan kuman terukur dan sebagainya ini penyebab faktor sehat. Nah, kita harus memperhatikan neraca keseimbangan kesehatan ini. Kita harus pastikan bahwa kondisi kita seperti yang paling bawah, yaitu faktor sakitnya lebih ringan, lebih sedikit dibandingkan faktor sehatnya. Kalau kita bisa memastikan tubuh kita faktor sehatnya lebih kuat, lebih berat, lebih banyak, maka insya Allah kita akan sehat. Termasuk dalam hal menghadapi COVID-19 ini. Nah, pada dasarnya bahwa kita saat ini sedang menghadapi atau bukan lagi menghadapi, sedang mengalami perang dua kubu, yaitu kubu imunitas beserta sekutunya dan kubu COVID-19 beserta sekutunya. Nah, tergantung kita mau dukung kubu yang mana. Kalau kita mau mendukung kubu imunitas, maka kita akan sehat. Tetapi kalau kita akan mendukung kubu COVID-19, maka kita akan terinfeksi, bahkan bisa mengalami kematian. Jadi, sikap kita akan menentukan nasib kita. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.